Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarkina Silalahi dengan NIM 2233121065. Saya berasal dari DIG 2023, pendidikan bahasa Inggris. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan PPT bab 6 saya yang berjudulkan Pancasila sebagai Sistem Etika untuk memenuhi tugas akhir saya untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. M. Irfan SPD MON. Langsung saja. Yang pertama, pengertian etika dan etika politik Indonesia. Nah, dalam percakapan sehari-hari dan dalam berbagai tulisan, sangat sering seorang menyebut istilah etika. Meskipun sangat sering pula seorang menggunakannya secara tidak tepat. Nah, sebagai contoh, penggunaan istilah etika pergaulan, etika jurnalistik, etika kedokteran, dan lain-lain, padahal yang dimaksud adalah etiket, bukan etika. Etika harus dibedakan dengan etiket. Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Dengan demikian, maka istilah yang tepat adalah etiket pergaulan, etiket jurnalistik, etiket kedokteran, dan lain-lain. Etika secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun, seperti yang dijelaskan pada KBBI oleh Muljono dan kawan-kawan pada tahun 1988 pada halaman 237, membedakan antara etiket dengan etika. Etiket tata cara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik di antara sesama manusia, sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Bisa jadi kumpulan asas atau nilai yang berkenaan. Berikutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila pada hakikatnya adalah suatu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, demokrasi kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu merupakan pilihan-pilihan nilai yang digunakan dasar atau landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Menjunjung tinggi artinya ada kemajuan atas kesediaan warga masyarakat Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pengarahan tingkah lakunya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia di Indonesia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Nah, bagaimana saya harus hidup dan bertindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk, yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipaparkan oleh Winarno pada 2012. Yang keempat, Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivis politik dinilai etis jika selalu berpihak pada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta selalu ditujukan
untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu kepada norma-norma agama dan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa, kemandirian, keunggulan dan kejayaan bangsa. Banyak kasus di beberapa negara maju di Asia, Eropa, dan Amerika, di mana salah satu seorang pejabat tinggi negara harus mengundurkan diri dari jabatan karena terbukti melakukan korupsi atau menerima suap. Selain itu, kode etik lain yang juga dan diwajibkan, sorry, diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Berikut soal-soal yang telah saya kumpulkan untuk bab ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya mempresentasikannya. Terima kasih.